Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-10. Selamat mendengarkan. Sejak umur berapa kau bergabung dengan geng? Tanya Diana. Sejak umurku 15 tahun. Jawab Theo. Sekarang berapa umur Anda? Tanya Diana kembali. 24 tahun. Jawab Theo kembali. Lalu bagaimana dengan kedua orang tuamu? Tanya Diana dengan nada penuh ketakutan. Theo berhenti bertinju dan mendekati Diana. Dia berada 1 inci darinya. Sudah kubilang, jangan merayuku. Jangan salahkan aku jika kalau aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, kata Theo. Theo mendorong Diana ke dinding. Theo kehilangan akal sehatnya dan tak bisa mengendalikan dirinya secara utuh. Aku tidak sedang merayumu, kata Diana. Theo meraih baju Diana. Kau sekarang berada di kamarku dan terkunci di ruang gym ini bersamaku. Dan kau memuji tubuhku serta bertanya ingin mengenalku secara lebih dekat. Bukankah ini kau sedang merayuku? Kata Theo mendekatkan tubuhnya sehingga tidak ada jarak di antara mereka. Diana mendorong pelan tubuh Theo agar memberikan jarak antara mereka. Jika aku mengabaikanmu, kau bilang aku kasar. Jika aku berbicara denganmu, kau bilang aku merayumu. Dan sekarang aku ingin lebih mengenalmu. Apa kau pikir aku akan berencana melawanmu? Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk melawanmu, kata Diana gugup. Theo melonggarkan cengkeramannya dan menyadari bahwa masalah kepercayaan telah menghalangi Diana untuk mendekatinya. Diana terduduk di lantai yang keras. Kau tidak menjawab pertanyaan apapun yang aku ajukan. Apa kau tidak mengerti? Aku terjebak denganmu. Aku tahu, aku yang datang untukmu. Tetapi itu tidak berarti kau bisa melakukan hal-hal yang dapat menggodaku seperti ini, kata Theo kemudian meninggalkan gym dan pergi ke kamarnya. Masa lalu Theo yang kelam membuatnya menjadi orang yang menghakimi. Dia ingin Diana mendekatinya, tetapi pada akhirnya Theo selalu menyakitinya setiap saat. Keesok harinya, setelah Diana menyelesaikan kuliahnya, dia melihat ponselnya tanpa jaringan. Theo membuat sistem di ponsel Diana di mana dia tidak dapat berbicara dengan siapapun selama lebih dari 10 menit. Sebuah ingatan datang untuk menghilangkan kebosanan Diana. Ingatan ini membuatnya mengingatkan tentang Han. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Han sekarang. Han pernah berkata padanya pada malam ketika Diana melarikan diri, "Aku akan diam melihat semua ini. Aku akan menyelamatkanmu ketika aku mendapatkan kesempatan. Sampai saat itu datang, tetaplah berpura-pura untuk menjadi wanita Theo," kata Han. Semua kejadian akhir-akhir ini membuatnya melupakan ingatan itu. Diana berjalan menuju pintu utama. Tanpa kesadarannya, seseorang mengatakan untuk masuk dan pintunya terbuka. Seseorang itu adalah pengurus rumah tangga dan Theo telah berdiri di belakang pengurus rumah tangga itu. Diana menepuk kedua pipinya agar kesadarannya kembali.
dan melihat Theo langsung. Serius? Apakah dia begitu sombong sehingga dia tidak bisa sedikit merendahkan dirinya sendiri? Gumam Diana di dalam pikirannya. Theo meminta pengurus rumah tangga untuk pergi. Theo mendekati Diana. "Apakah kuliahmu sudah selesai hari ini?" tanya Theo. "Iya, sudah. Ada apa?" jawab Diana dengan pikiran positif. "Aku siap berkorban untuk kenyamananmu," kata Theo dengan wajah sedihnya. "Pengorbanan apa?" tanya Diana dengan penuh kecurigaan. "Ikutlah denganku," kata Theo dengan suara dingin. "Kupikir kau akan menjawab pertanyaanku," kata Diana dengan suara seolah-olah dia tidak tertarik dengan jawabannya. Theo kembali menyadari bahwa dia baru saja berperilaku dingin pada Diana. "Aku tahu, aku bukan orang yang paling mudah untuk berurusan dengan orang lain," kata Theo. Diana mengangkat alisnya. "Apa maksudmu aku adalah orang lain itu?" tanya Diana. Theo kehilangan kesabarannya. Mengapa kau memilih bertanya secara detail dengan nada kecil seperti itu untuk mengubah niatku?" kata Theo dengan nada kesal. Diana menjadi bingung dan mulai cekikikan karena untuk pertama kalinya melihat Theo yang kesal dengan tingkahnya sendiri. "Kau ingin membawaku pergi kemana?" tanya Diana. Theo membawa Diana ke teras terbukanya. Desainnya yang minimalis tapi dihiasi dengan lampu terang. Ada tempat tidur bundar dengan tirai di sekelilingnya. Memang itu tidak terlihat romantis, tapi lebih terlihat ramah. Sepertinya Theo akan berpesta dengan seseorang yang istimewa. Ada makanan ringan dan minuman telah tersedia di sana. Diana merasa istimewa, padahal Theo adalah orang yang dingin dan secara teknis dia terjebak di sini, tetapi langkah kecil ini bisa menjadi awal dari persahabatan antara Theo dan Diana. Walaupun itu kelihatannya sulit, tetapi bukan tidak mungkin terjadi. Kemudian Theo menatap Diana. "Apakah kau menyukainya?" tanya Theo dengan bangga. "Ya, tapi ini bukan Anda yang mendekorasinya kan?" tanya Diana. "Aku tidak melakukannya, tapi ide itu milikku," jawab Theo. "Baik, tapi mengapa kau membawaku ke sini?" tanya Diana kembali. "Kau terlalu banyak bertanya. Aku membawamu ke sini agar kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Lagi pula, kita harus tetap bersama," kata Theo. Tetapi Diana tidak berencana untuk tinggal bersama Theo. Dia hanya mengikuti saran Han. Dia akan mendapatkan kepercayaan Theo dan pergi dengan cara yang bahkan Theo tidak bisa menghentikannya. Theo menawari Diana anggur merah edisi terbatas. Diana ragu-ragu untuk mengambil anggur itu karena selama ini Diana hanya pernah satu kali minum alkohol dari minuman murahan, yang hal itu membuatnya langsung mabuk dan menyebabkan malapetaka besar. "Aku hanya peminum ringan," kata Diana. Theo mulai tertawa. "Kau tinggal di bawah, tapi kau takut minum. Ya, mungkin kau memang tidak pantas minum anggurku," kata Theo. Ego Diana terluka dan dia mengambil sebotol anggur dari tangan Theo dan langsung meminumnya dengan banyak dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Theo. "Giliranmu," kata Diana menantang Theo untuk minum. "Apakah kau ingin aku minum dari botol yang sama dengan yang kau minum?" tanya Theo. "Kenapa tidak?" jawab Diana. "Itu artinya kita akan berciuman secara tidak langsung," kata Theo. Dengan sekali teguh, Diana sudah mabuk karena anggur itu.
Dia tertawa gila. Kau terdengar seperti remaja laki-laki yang tidak pernah mencium seorang gadis, kata Diana. Diana mengejek Theo dengan kata-katanya. Oke, itu tidak jadi masalah. Mungkin karena aku sudah pernah menciummu, kata Theo. Diana tersipu. Ayo bermain kebenaran dan berani untuk mengenal satu sama lain lebih baik. Theo mengejek Diana. Apakah kau seorang gadis remaja yang masih ingin bermain kebenaran dan berani? Tanya Theo. Aku masih berumur 20 tahun, jadi aku ini masih remaja. Aturannya adalah botol akan menunjuk ke seseorang yang akan mereka minum, dan orang lain akan mengajukan pertanyaan, kata Diana dengan keadaan setengah kesadarannya. Diana membalik botol mahal itu dan memutarnya. Kemudian botol itu berhenti ke arah Theo. Diana menanyakan kebenaran atau tantangan, dan Theo harus mengatakan yang sebenarnya. Kapan ciuman pertamamu? Tanya Diana. Dulu, ketika aku berumur 18 tahun. Dan kau? Jawab Theo dan bertanya kembali pada Diana. Apa? Kau sungguh terlambat. Aku sudah melakukannya ketika berumur 16 tahun. Jawab Diana tertawa. Theo membayangkan Diana yang berciuman dengan pria lain, dan hal itu menyakiti hati Theo. Theo dengan agresif membalik botolnya dan bertanya, apakah kau masih perawan? Tanya Theo. Tanpa menanyakan kebenaran atau tantangan, Diana benar-benar mabuk. Diana tidak tahu apa yang dikatakannya. Diana menjadi marah. Hei, kau tidak bisa menanyakan itu kepada seorang gadis, teriak Diana dengan keadaan mabuk. Kenapa tidak? Kau sudah tidak perawan kan? Tanya Theo. Apakah kau sendiri masih perjaka? Tanya Diana kembali. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.